Izin dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Angka Menteri Manca dengan 3 digit MTRA 255. Di sini saya selaku Ketua SGD A8 di Blok Hemato ini. Kami izin untuk mempresentasikan studi proyek yang sudah kami buat dengan judul Laboratory Screening for Hemostasis. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Saka Penyembala dan 3 digit AKM saya 161. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari SP ini. Hemostasis adalah proses yang penting dalam menjaga keseimbangan antara pendarahan dan pembekuan darah. Ketika terjadi cedera pada pembuluh darah, tubuh akan selalu segera melakukan vasokonstriksi, membentuk sumbat trombosit, dan mengaktifkan kaskade koagulasi, serta diakhiri dengan proses fibrinolisis untuk memulihkan aliran normal. Namun, bila mekanisme ini terganggu, dapat muncul dua kondisi ekstrim, yaitu pendarahan atau pembekuan darah yang berlebihan, seperti pada kasus purpura di IC atau trombosis. Karena itu, pemeriksaan laboratorium untuk menilai fungsi hemostasis sangat penting. Tes seperti bleeding time, prothrombin time, APTT, dan pemeriksaan trombosit membantu dokter menegakkan diagnosis, menilai resiko pendarahan, serta memantau keberhasilan terapi. Seiring kemajuan teknologi, pemeriksaan hemostasis kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik mengenai mekanisme, kelainan, dan pemeriksaan hemostasis sangat diperlukan bagi tenaga medis agar dapat menegakkan diagnosis dan tata laksana yang tepat. Selamat siang, dokter. Perkenalkan, nama saya Putanjeli Eldora Yordana dengan 3 digit 189. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tentang 1.2, yaitu mengenai rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana mekanisme hemostasis bekerja dan bagaimana pemeriksaan laboratorium dapat mendeteksi kelainannya. Yang kedua, apa saja jenis pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk screening hemostasis. Dan yang ketiga, bagaimana prinsip pelaksanaan dan interpretasi hasil pemeriksaan hemostasis dalam konteks diagnosis klinis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan kembali ke 1.3, yaitu mengenai tujuan penulisan. Yang pertama, ada menjelaskan mekanisme dasar hemostasis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk screening hemostasis. Dan yang ketiga, ada memberikan gambaran tentang prinsip pelaksanaan dan manfaat pemeriksaan laboratorium dalam deteksi dini kelainan hemostasis. Akan saya lanjutkan kembali tentang 1.4, yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, 1.4.1 manfaat teoritis. Yang pertama, menjelaskan mekanisme dasar hemostasis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk screening hemostasis. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang prinsip pelaksanaan dan manfaat pemeriksaan laboratorium dalam deteksi dini kelainan hemostasis. Dan yang terakhir itu 1.4 manfaat penulisan atau bagian manfaat praktis. Yang pertama, membantu tenaga medis dan petugas laboratorium dalam penerapan pemeriksaan screening hemostasis secara tepat sesuai kondisi klinis pasien. Yang kedua, menunjang proses diagnosa dan pengobatan gangguan pendarahan atau trombosis dengan memberikan informasi hasil laboratorium yang akurat dan mudah diinterpretasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan melalui pemilihan metode pemeriksaan yang sesuai dan pemahaman hasil yang dapat mempengaruhi keputusan terapi. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komangan Nindita, Triadi Mandari dengan 3 digit yang terakhir 18. Di sini saya izin menjelaskan bagian daripada definisi hemostasis. Hemostasis merupakan proses fisiologis kompleks yang bertujuan menghentikan pendarahan dan menjaga integritas pembuluh darah setelah cedera. Proses ini dimulai dengan vasokonstriksi lokal, diikuti oleh adheksi dan aktivasi trombosit yang membentuk sumbatan primer. Aktivasi kaskade koagulasi menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin untuk membentuk sumbatan sekunder yang stabil. Sel endotel berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara antikoagulan dan juga prokoagulan. Setelah pendarahan terkendali, sistem fibrinolisis melarutkan bukaan fibrin melalui aktivasi plasmin. Regulasi proses ini dikendalikan oleh inhibitor seperti antitrombin, protein C, protein S, dan juga TFPI. Selain itu, konsep imunotrombosis menjelaskan interaksi antara sistem imun dan juga hemostasis yang dapat berperan dalam penyakit tromboinflamasi. Dan secara keseluruhan, hemostasis merupakan sistem dinamis yang menyeimbangkan pendarahan dan juga trombosis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Putusyala Kausalia dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup hemostasis. Hemostasis merupakan proses fisiologis yang kompleks dan terintegrasi, bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara pencegahan kehilangan darah atau antihemoragik dan pencegahan pembekuan darah abnormal atau antitrombotik. Tujuan utama dari mekanisme hemostasis adalah menghentikan pendarahan yang terjadi akibat kerusakan pada dinding pembuluh darah, sehingga mencegah kehilangan darah yang berlebihan dan menjaga kestabilan volume serta tekanan darah dalam sistem sirkulasi.
Ruang lingkup hemostasis mencakup berbagai komponen seluler dan molekuler yang bekerja secara berurutan dan terkoordinasi. Proses ini melibatkan dinding pembuluh darah, trombosit, faktor-faktor koagulasi plasma, serta sistem fibrinolisis yang berperan dalam pelarutan bekuan setelah proses perbaikan selesai. Keseimbangan antara aktivitas koagulasi dan antikoagulasi merupakan aspek penting dalam ruang lingkup hemostasis. Ketidakseimbangan pada salah satu sisi dapat menimbulkan kondisi patologis yang serius, seperti pendarahan berlebihan akibat defisiensi faktor koagulasi atau trombosit, maupun trombosis akibat hiperaktivitas dalam sistem pembekuan. Selain pada proses fisiologis normal, mekanisme hemostasis juga memiliki peran penting secara klinis. Misalnya pada kondisi trauma, pasca operasi, penyakit hati, koagulopati, serta gangguan tromboembolik. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Irfan Pranasa Meswara dengan 3 jam terakhir 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme hemostasis dan hubungannya dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, hemostasis merupakan proses tubuh untuk menghentikan perdarahan yang melibatkan interaksi antara dinding pembuluh darah, trombosit, faktor-faktor koagulasi plasma, dan juga sistem fibrinolitik. Saat ini pemahaman tentang hemostasis tidak lagi dipandang hanya sebagai kaskade koagulasi, tapi juga sebagai proses yang berbasis dengan sel, yang juga sangat bergantung kepada permukaan sel, fosfolipid, dan juga trombosit yang aktif. Tahap pertama umum yang terjadi pada mekanisme koagulasi yaitu koagulasi primer, di mana trombosit beradhesi dengan subendotel melalui von Willebrand factor dan kolagen, kemudian teraktivasi dan melepaskan mediator seperti ADP dan juga TKA2, sehingga membentuk platelet plug. Tahap berikutnya adalah koagulasi sekunder, di mana faktor-faktor koagulasi menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin, dan juga membentuk jaringan yang menstabilkan bekuannya. Di model cell-based coagulation menjelaskan 3 fase penting pada tahap ini, yaitu inisiasi, amplifikasi, dan juga propagasi yang semuanya berlangsung di permukaan sel. Setelah koagulasi sekunder, terdapat sistem fibrinolitik yang akan melarutkan kembali melalui aktivasi plasminogen menjadi plasmin oleh TPA, yang menghasilkan fragmen yang bernama D-dimer. Dalam konteks laboratorium, uji PT dan APTT menilai fungsi jalur koagulasi plasma, namun karena tidak melibatkan sel ataupun trombosit, hasil normal pada PT ataupun PTT belum tentu menandakan nilai hemostasisnya juga optimal. Pemeriksaan tambahan diperlukan seperti pemeriksaan fibrinogen, D-dimer, dan juga tes agregasi trombosit, dan juga viskoelastisitas TEG atau ROTEM, kini lebih mencerminkan kondisi hemostasis in vivo yang sesuai dengan model cell-based. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya akan Melindra Mantiasi Bawah dengan 3 digit terakhir 255. Jadi saya di sini izin untuk melanjutkan materi. Selanjutnya adalah faktor-faktor hemostasis. Yang pertama itulah dinding pembuluh darah dan endotelium. Endotelium normal memiliki sifat antikoagulan, yaitu menghasilkan prostacyclin, NO, serta heparan sulfat yang aktif memfasilitasi antihombrin dan mencegah kontak langsung darah dengan komponen subendotelial. Setelah cedera pembuluh, endotelian rusak dan subendotelium, yaitu kolagen, faktor von Willebrand terekspos, maka vasokonstriksi lokal terjadi. Trombosit menempel dan kaskade koagulasi diaktifkan. Endotelium juga mengekspresikan reseptor seperti trombomudilin, yaitu mengubah fungsi enzim utama trombin dari koagulan menjadi antikoagulan melalui aktivasi protein C. Yang kedua adalah trombosit atau platelet dan hemostasis primer. Trombosit adalah fragmen dari sel dari megakariosit yang berperan menempel ke area yang rusak, mengubah bentuk, melepaskan granula, dan mengagregasi membentuk platelet plak. Aktivasi trombosit mengubah membran trombosit sehingga terjadinya fosfatidilserin atau PS terekspos ke permukaan luar, menyediakan fosfolipid surface untuk reaksi koagulasi. Trombosit juga berinteraksi dengan faktor von Willebrand dan kolagen dalam kondisi aliran tinggi atau kerusakan endotelium untuk menempel lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga adalah kaskade koagulasi atau koagulasi sekunder. Sistem faktor koagulasi dibagi secara klasik ke jalur intrinsik, ekstrinsik, dan common pathway yang akhirnya menghasilkan enzim aktif trombin. Lalu fibrin yang menstabilkan bekuan. Enzim utama adalah trombin. Selain mengubah fibrinogen menjadi fibrin, juga mengaktifkan faktor 5, 8, 11, dan 13 serta TAFI, yaitu trombin activatable fibrinolysis inhibitor. Sistem antikoagulan anilogen penting untuk menjaga trombosis berlebihan. Contohnya seperti antitrombin 3, protein C atau protein S, sistem fibrinolysis aktif, setelah pembentukan pembekuan. Yang keempat adalah fibrin dan stabilisasi bekuan. Setelah fibrin terbentuk dari fibrinogen,
Faktor 8A melakukan cross-linking fibrin untuk membentuk mesh yang stabil dan tahan terhadap aliran darah. Struktur bekuan juga dipengaruhi oleh keberadaan sel darah merah atau RBC yang membantu pembentukan dan kontraksi bekuan serta mempengaruhi viskositas darah. Yang kelima adalah fibrinolisis dan resolusi. Setelah hemostasis tercapai dan kerusakan pembuluh mulai diperbaiki, sistem fibrinolisis aktif untuk meluruhkan fibrin dan mengembalikan aliran darah normal. Aktivasi plasminogen menjadi plasmin adalah kunci. Regulator seperti PAI1, plasminogen aktivator inhibitor, menghambat proses ini agar pembukaan tidak larut terlalu cepat dan keseimbangan antara pembentukan dan pelarutan bukan penting. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah faktor tambahan atau modulator. Sel darah atau RBC ternyata juga penting deformalitas mereka. Pelepasan mikropartikel yang mengandung PS dan interaksi dengan trombosit atau endotelium semuanya mempengaruhi hemostasis. Sistem imun dan inflamasi terlibat dalam hemostasis, yaitu imunohemostasis molekul seperti DAMS, yaitu damage associated molecular patterns, yang dapat mengaktifkan koagulasi via endotelium dan trombosit. Studi terbaru menyoroti cell-based model koagulasi, yaitu sel-sel darah dan endotelium sebagai platform reaksi, dibandingkan model kasih hanya enzimatik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Osama Persel Sinaga dengan 3 digit akhir nama saya 135. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelainan yang mungkin terjadi pada hemostasis primer. Yang pertama, kelainan kuantitatif atau trombositopenia. Penyebabnya adalah karena produksi yang berkurang di sumsum tulang atau peningkatan destruksi di perifer ataupun sekuestrasi di limpa. Manifestasinya biasanya berupa pendarahan mukokutan seperti petechiae, purpura, epistaxis, dan menorrhagia. Dan dia bisa semakin parah tergantung dengan jumlah trombositnya. Berikutnya kualitatif. Kualitatif ada berbagai macam, dua diantaranya adalah kelainan adesi maupun kelainan agregasi. Kelainan adesi seperti Bernasoli syndrome terjadi karena defek kompleks glikoprotein yang mengganggu interaksi trombosit dengan dinding pembuluh darah. Sedangkan kelainan agregasi seperti Glasman thrombasthenia yaitu defisiensi integrin yang menghambat pembentukan jembatan fibrinogen antar trombosit. Kemudian yang berikutnya ada von Willebrand disease yang merupakan kelainan herediter yang paling sering ditemukan disebabkan karena defisiensi kuantitatif ataupun kelainan kualitatif dari faktor von Willebrand. Ada 3 tipe, 1, 2, dan 3, dan juga manifestasinya mirip dengan kuantitatif maupun kualitatif, yaitu pendarahan mukosa seperti epistaxis, pendarahan gusi ataupun menorrhagia, dan juga pendarahan pasca operasi atau ekstraksi gigi. Sekarang saya akan bahas kelainan pada hemostasis sekunder dan fibrinolisis. Sebelumnya, perkenalkan saya Michelle dengan digit terakhir 111. Kelainan pada hemostasis sekunder dan fibrinolisis dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu congenital dan acquired atau didapat. Pertama, kelainan congenital pada hemostasis sekunder. Umumnya disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan defisiensi faktor koagulasi tertentu. Akibatnya, aktivasi jalur koagulasi terganggu, pembentukan trombin berkurang, dan fibrin yang dihasilkan tidak stabil. Contohnya hemofilia A karena defisiensi faktor 8 dan hemofilia B karena defisiensi faktor 9. Keduanya bersifat X-linked recessive dan menimbulkan perdarahan berat sejak kecil. Di sisi lain, hemofilia C akibat defisiensi faktor 11 diturunkan secara autosomal resesif dengan perdarahan ringan hingga sedang. Selain itu, ada pula defisiensi langka faktor 2, 5, 7, 10, dan 13 yang dapat memperpanjang waktu koagulasi PT atau APTT tergantung jalur yang terlibat. Secara waktu fisiologis, semua kondisi ini bermuara pada gangguan pembentukan kompleks protrombinase, sehingga konversi fibrinogen menjadi fibrin berkurang dan bekuan darah tidak stabil, menyebabkan perdarahan yang berkepanjangan. Selain itu, kelainan acquired biasanya disebabkan oleh obat, antibodi, atau penyakit sistemik. Warfarin menghambat sintesis faktor vitamin K dependent 2, 7, 9, 10, sedangkan heparin mengaktifasi antitrombin 3 yang menghambat trombin dan faktor 10A. Pada acquired hemophilia, terbentuk autoantibodi terhadap faktor 8 atau 9 yang menetralkan aktivitasnya, menyebabkan perdarahan spontan di jaringan lunak. Sedangkan pada DIC atau Disseminated Intravascular Coagulation, terjadi aktivasi sistemik koagulasi akibat sepsis, trauma, atau komplikasi obstetris hingga terbentuk mikrotrombi difus yang mengkonsumsi faktor pembekuan dan trombosit, berujung pada perdarahan dan disfungsi organ multiple. Pada gagal hati, penurunan sintesis hampir semua faktor koagulasi menyebabkan ketidakseimbangan antara prokoagulan dan antikoagulan sehingga mudah terjadi perdarahan.
Kemudian, pada kelainan fibrinolisis kongenital, terdapat aktivitas plasmin yang berlebihan karena kekurangan inhibitor alami. Pada alpha-2 antiplasmin deficiency, tidak ada cukup inhibitor untuk menahan plasmin, sehingga fibrin cepat terurai. PAI1 deficiency mengurangi hambatan terhadap aktivator plasminogen seperti TPA dan UPA, menyebabkan hiperfibrinolisis dan perdarahan ringan hingga sedang. Sementara, contact platelet disorder disebabkan oleh peningkatan UPA dalam trombosit yang mempercepat degradasi protein granula alfa dan fibrin, menyebabkan perdarahan tertunda setelah cedera. Sedangkan kelainan fibrinolisis yang didapat atau acquired terjadi karena peningkatan aktivasi plasmin atau penurunan inhibitor fibrinolisis. Contohnya pada sirosis hati, di mana sintesis alfa-2 antiplasmin PAI1 dan TASI menurun disertai peningkatan TPA sehingga fibrin terurai berlebihan. Pada leukemia promyositik akut, fusi gen PML Rara meningkatkan kompleks S100 aneks Na2 yang mempercepat aktivasi plasminogen, memicu perdarahan berat. Trauma berat dan perdarahan pasca persalinan juga menstimulasi aktivasi protein C yang menurunkan PAI1, sehingga TPA meningkat dan bekuan darah cepat larut. Perkenalkan, saya Gusti Nini Rolina dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pemeriksaan hemostasis. Yang pertama itu ada hitung trombosit atau platelet count, yang dimana dilakukan untuk menilai jumlah trombosit dalam darah yang berperan penting dalam proses pembekuan dan penghentian darah. Jumlah trombosit yang terlalu rendah disebut trombositopenia, dapat meningkatkan risiko pendarahan spontan, sedangkan jumlah yang terlalu tinggi disebut dengan trombositosis, dapat meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah atau trombosis. Oleh karena itu, pemeriksaan ini menjadi langkah awal yang penting dalam evaluasi gangguan hemostasis sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang lebih spesifik. Selanjutnya itu ada waktu pendarahan atau bleeding time yang digunakan untuk menilai fungsi trombosit dan integrasi pembuluh darah dalam membentuk sumbatan hemostasis primer. Waktu pendarahan yang memanjang dapat mengindikasikan adanya gangguan fungsi trombosit seperti pada penyakit von Willebrand atau akibat penggunaan obat antiplatelet seperti aspirin dan NSAID. Saat ini metode klasik waktu pendarahan banyak digantikan oleh PFA 100 yang memberikan hasil lebih sensitif dan akurat dalam menilai fungsi trombosit pada gangguan hemostasis primer. Selanjutnya itu ada prothrombin time, yang dimana di sini digunakan untuk menilai fungsi jalur ekstrinsik dan jalur bersama pada sistem koagulasi. Teks ini mengukur aktivitas beberapa faktor pembekuan penting, yaitu faktor 7, 10, 5, dan 2, dan fibronektrin. Waktu PT yang memanjang menunjukkan adanya gangguan pada salah satu atau beberapa faktor tersebut, misalnya akibat gangguan fungsi hati, defisiensi vitamin K, atau sebagai efek terapi dari antikoagulan warfarin. Oleh karena itu, PT sering digunakan tidak hanya untuk diagnosis kelainan koagulasi, tetapi juga untuk memantau aktivitas terapi warfarin agar tetap berada dalam batas aman. Selanjutnya itu ada partial thromboplastin time atau APTT yang digunakan untuk menilai jalur intrinsik dan jalur bersama pada sistem koagulasi. Tes ini berguna untuk mendeteksi gangguan pada faktor 12, 11, 9, 8, 10, 5, dan 2, dan fibronogen. Waktu APPT yang memanjang dapat terjadi pada hemofilia A, yaitu defisiensi faktor 8, atau hemofilia B, defisiensi pada faktor 9, serta pada penggunaan heparin atau adanya inhibitor fosfolipid seperti lupus antikoagulan. Pemeriksaan ini sering digunakan untuk screening gangguan pendarahan dan pemantauan terapi antikoagulan heparin. Selanjutnya itu ada thrombin time, yang dimana di sini digunakan untuk menilai tahap akhir proses koagulasi, yaitu konversi fibrinogen menjadi fibrin setelah penambahan trombin eksogen. Hasil dari TT yang memanjang dapat menunjukkan ada gangguan pada proses pembentukan fibrin seperti akibat pengaruh heparin, disfibrinogenemia, atau kelainan fibrinogen lainnya. Pemeriksaan ini berfungsi melengkapi hasil PT dan APTT untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsi koagulasi pada tahap akhir pembekuan darah. Selanjutnya itu ada von Willebrand faktor atau VWF. Di sini digunakan untuk menilai kadar dan fungsi protein VWF yang berperan penting dalam adesi trombosit ke dinding pembuluh darah serta sebagai pembawa faktor 8 di dalam plasma. Pemeriksaan ini meliputi 3 uji utama, yaitu VWF antigen, aktivitas VWF, dan aktivitas faktor 8.
Penurunan kadar atau fungsi VWF dapat menyebabkan penyakit von Willebrand yang ditandai dengan waktu pendarahan lebih lama akibat gangguan pembentukan sumbatan trombosit. Selanjutnya itu ada dimer test yang digunakan untuk mendeteksi produk degradasi fibrin, yaitu hasil dari proses fibrinolisis setelah bekuan darah terbentuk. Peningkatan kadar dimer menunjukkan adanya pembentukan dan penghancuran bekuan darah berlebihan, seperti pada trombosit vena dalam, emboli paru, dan DIC. Karena peningkatan dimer juga dapat terjadi pada berbagai kondisi lain, hasilnya harus sesuai diinterpretasikan bersama pemeriksaan PT, APPT, serta data klinis pasien untuk memastikan diagnosis yang akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Prinsip dan indikasi. Screening laboratorium untuk hemostasis digunakan untuk mendeteksi lebih awal keberadaan abnormalitas pada sistem hemostasis yang memiliki potensi untuk menyebabkan perdarahan maupun trombosis. Pemeriksaan akan dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen sistem hemostasis seperti pemeriksaan platelet, interaksi pembuluh darah, faktor pembekuan baik jalur ekstrinsik maupun intrinsik, fibrinogen, dan produk degradasi. Pemeriksaan pada sistem hemostasis pada pasien harus dilakukan dengan tes yang cukup sensitif untuk mendeteksi adanya gangguan yang signifikan, praktis, mudah, dan terstandarisasi. Ketika hasil screening menunjukkan tanda-tanda abnormalitas pada sistem hemostasis, maka pasien dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan defisiensi faktor koagulan, von Willebrand, dan lainnya untuk mengetahui penyebab pasti dari abnormalitas hemostasis. Jika hasil screening tidak menunjukkan adanya abnormalitas, hal ini belum menjamin bahwa pasien tidak akan mengalami perdarahan ataupun trombosis. Screening laboratorium untuk hemostasis biasanya dilaksanakan pada beberapa kondisi tertentu, seperti pada kondisi positif, di mana pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ketika pasien memiliki riwayat perdarahan, memar abnormal, dan riwayat keluarga dengan masalah perdarahan. Selain itu, pemeriksaan hemostasis juga umum dilaksanakan pada pasien yang akan menjalani operasi atau prosedur yang memiliki risiko perdarahan yang tinggi, serta pada pasien dengan kondisi yang menciptakan risiko tinggi jika terjadi gangguan pada sistem hemostasis seperti di pasien penyakit ginjal berat atau pasien yang menggunakan antikoagulan. Pelaksanaan screening tidak dapat sepenuhnya menjadi sumber kepastian untuk mendiagnosis pasien karena tes sederhana tidak dapat mendeteksi gangguan yang lebih berat. Maka dari itu, anamnesis atau penggalian riwayat klinis pasien serta dikomunikasikan dengan screening diperlukan untuk menentukan tindakan dan nasib dari pasien. Selamat siang dokter, jadi perkenalkan nama saya Rai Mesa Paramana Sadia dengan 3 digit NIM saya 249. Jadi di sini saya akan membahas terkait proses pelaksanaan dari pemeriksaan hemostasis. Di mana yang kami bahas di sini pemeriksaan hemostasisnya ada 8. Yang pertama itu adalah hitung trombosit atau platelet count. Jadi pemeriksaan ini tuh merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan untuk menilai jumlah trombosit dalam darah. Di mana untuk sampel sendiri menggunakan sampel darah ETA yang dianalisis menggunakan hematologi analyzer ataupun analisis hematologi analyzer yang berbasis impedansi ataupun fluoresensi, dan hasilnya sendiri berupa jumlah trombosit per mikroliter darah yang digunakan untuk mendeteksi adanya trombositopenia ataupun trombositosis sebagai indikator awal gangguan hemostasis. Lalu yang kedua adalah waktu pendarahan atau bleeding time. Jadi pemeriksaan ini digunakan untuk menilai fungsi trombosit dan integritas pembuluh darah yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil pada kulit. Kemudian diukur waktunya hingga pendarahan berhenti, dan hasilnya sendiri menunjukkan efektivitas interaksi antara trombosit dan juga dinding vaskular. Lalu selanjutnya pemeriksaan ketiga, yaitu platelet function assay, di mana contohnya adalah PVA 100 ataupun PVA 200, di mana fungsi dari pemeriksaan sendiri itu untuk memeriksa fungsi trombosit secara lebih sensitif dibandingkan bleeding time tadi. Jadi untuk sampelnya sendiri itu adalah menggunakan sampel darah sitrat yang dialirkan melalui membran kolagen dan agonis platelet atau seperti ADP ataupun epinefrin. Lalu diukur untuk waktu penutupan atau closure time-nya sebagai indikator kemampuan trombosit untuk membentuk sumbatan hemostatik. Baik, saya akan juga menjelaskannya, di mana untuk pemeriksaan keempat yaitu prothrombin time atau PT yang digunakan untuk menilai jalur ekstrinsik dan juga jalur bersama sistem koagulasi. Dan
Untuk sampel sendiri menggunakan plasma dari pasien yang dicampur dengan tromboplastin dan juga kalsium untuk mengaktifkan koagulasi. Hasilnya berupa waktu pembekuan terdetik atau INR yang mencerminkan aktivitas faktor 7, 10, 5, 2, dan fibrinogen. Selanjutnya adalah Activated Partial Thromboplastin Time atau APTT. Jadi di sini untuk mengukur fungsi jalur intrinsik dan jalur bersama koagulasi, sama seperti tes yang tadi. Namun di sini untuk prosedur sini melibatkan faktor kontak, fosfolipid, dan juga kalsium pada plasma pasien untuk memicu terjadinya pembentukan. Hasil berupa waktu APTT per detik yang menunjukkan aktivitas faktor 12, faktor 11, faktor 9, faktor 8, 10, 5, 2, dan juga fibrinogen. Selanjutnya adalah thrombin time atau TT. Jadi fungsi sendiri untuk menilai tahap akhir dari koagulasi, yaitu konversi fibrinogen menjadi fibrin. Di mana untuk sampel sendiri itu menggunakan plasma pasien diberi trombin ekserogen dan waktu pembekuan diukur sehingga mendapatkan hasil yang digunakan untuk mendeteksi dysfibrinogenemia dan hipofibrinogenemia ataupun efek dari heparin. Dan yang terakhir di sini ada pemeriksaan von Willebrand Fracture atau VWF. Jadi pemeriksaan ini digunakan untuk menilai kadar dan fungsi protein VWF yang penting dalam adhesi trombosit dan pembawa faktor 8. Terdiri dari 3 uji utama yaitu kadar antigen, terus uji aktivitas fungsional dan juga aktivasi faktor 8. Di mana untuk hasil sendiri membantu diagnosis penyakit terkait von Willebrand. Dan yang terakhir adalah dimer test, di mana tes ini berfungsi untuk mendeteksi produk degradasi dari fibrin yang merupakan hasil proses dari fibrinolisis. Sampelnya sendiri berupa plasma yang dianalisis dengan metode imunologi seperti ELISA ataupun latex agglutination, dan hasilnya berupa kadar D-dimer dalam satuan Ng per mili ataupun mikrogram per mili yang meningkat pada kondisi dengan aktivitas trombus berlebih seperti di EVT, PE ataupun di IC. Mungkin sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanisha Sikana Menampirin dengan 3 digit NIM terakhir 03. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari studi project ini, di mana hemostasis merupakan suatu proses fisiologis yang dinamis dan sangat teratur, yang melibatkan interaksi kompleks antara komponen vaskular, trombosit, faktor koagulasi, dan sistem fibrinolisis untuk mencegah perdarahan dan juga trombosis. Pemahaman modern telah bergeser dari model kaskade koagulasi klasik menuju model cell-based, yang dimana ingin menekankan bahwa reaksi pembekuan terjadi terutama pada permukaan sel, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang hemostasis in vivo. Gangguan pada sistem ini, baik hemostasis primer, sekunder, maupun sistem fibrinolisis, dapat bermanifestasi sebagai diatesis perdarahan atau komplikasi trombosis. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium memegang peran yang krusial dalam mendiagnosis dan memantau gangguan hemostasis. Interpretasi hasil pemeriksaan ini juga pun harus dilakukan secara hati-hati dengan memahami prinsip, keterbatasan, dan korelasi klinisnya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Igu Sugeng Raksan Jenderal Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 87. Di sini saya izin membacakan saran dari SP kami yang berjudul Laboratory Screening for Hemostasis. Pertama, perlu dilakukan adanya pendekatan diagnosis bertingkat karena kompleksitas dari hemostasis dan mekanisme itu sendiri. Kita perlu menggunakan strategi pemeriksaan yang komprehensif dan juga dimulai dari analisis dan pemeriksaan fisik yang mendetail. Lalu kita lakukan pemilihan tes screening yang tepat untuk menentukan jenis pemeriksaan laboratorium berdasarkan hasil klinis awal, bukan dilakukan secara rutin tanpa indikasi. Dan kita harus menyadari bahwa memang ada keterbatasan dari tes konvensional, di mana PT dan APTT itu hanya menilai fase plasma saja dan tidak mencerminkan kontribusi seluler dan dalam hemostasis secara utuh, sehingga kita harus lebih beralih ke tes seluler, yang dimana kita harus juga tidak mentindaklanjuti hasil yang tidak sesuai, di mana bila terdapat tidak sesuai antara gambaran klinis dan hasil tes normal, kita lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Dan dengan itu, karena ada keterbatasan tes konvensional, kita perlu mengintegrasi teknologi baru untuk mendorong penggunaan metode pemeriksaan modern yang lebih sesuai dengan model cell-based dalam praktik klinis rutin. Dan terakhir, tentunya kita perlu melakukan edukasi yang berkelanjutan, terutama di kalangan tenaga medis untuk meningkatkan pelatihan mereka terkait dengan patofisiologi, hemostasis yang modern, dan interpretasi hasil laboratorium dengan integrasi teknologi baru juga, untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan keselamatan pasien.
Baik, sekian dari video presentasi kami. Kami harap ini bisa berguna untuk masyarakat ke depannya. Sekian dari saya dan kelompok SGD A8, terima kasih.